Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudari, kita sudah sampai di penghujung semester ya, dalam mata kuliah model pembelajaran ya. Jadi sesuai dengan komitmen yang ada di silabus, pertemuan ke-15 saya yang akan menyimpulkan seluruh pertemuan ini ya. Kita simpulkan pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ya, karena pertemuan 15 hari ini. Oke, dalam pembahasan ini yang akan saya simpulkan, yang pertama, model pembelajaran itu merupakan pembelajaran mata kuliah yang up to date dan inovatif ya. Jadi mata kuliah model pembelajaran dia up to date dan inovatif. Hari ini kita belajar model pembelajaran tentang klasifikasi model dan rumpun model. Itu yang akan kita simpulkan nanti. Hari ini model pembelajaran kooperatif itu sangat dipakai dengan seksama di lembaga pendidikan di luar negeri. Boleh jadi besok pembelajaran kooperatif itu dikembangkan lagi kan nggak dipakai lagi karena jadul. Model pembelajaran hadir di Indonesia, khususnya dipelajari di perguruan tinggi untuk memberikan inovasi pembelajaran tradisional ya. Karena sekarang kan zaman 4.0 ya. Apa itu zaman 4.0? Yaitu abad 20 dan 21 ketika ditemukannya internet. Internet berpengaruh besar terhadap peradaban umat manusia yang biasanya bersosial dengan baik, dan sekarang kita lebih banyak bersosial melalui IT yang menyebabkan sopan santun, etika, etik dan lain sebagainya itu membuat peradaban dari segi sosial itu menurun dan menginfeksi dunia pendidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memberikan inovasi ke pembelajaran tradisional. Zaman dulu kita belajar ya. Zaman dulu kita belajar, kata guru kita waktu SD dulu, masuk lokal ya. Lipat tangannya baik-baik di atas meja, pandangan lurus ke depan. Itu kan tegang itu. Kita disuruh lipat tangan di atas meja, pahanya dua itu harus lurus, kakinya juga harus sama letaknya seperti saf ini. Itu kan tegang itu. Jadi membatalkan teori-teori itu. Bagi yang merasakan pembelajaran melipat tangan di atas meja, berarti kita angkatan kali ya. Angkatan jadul ya. Jadi itu untuk memberi warna model seperti itu. Jadi model pembelajaran dia berkembang, berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara itu guru di tahun milenial ya. Kebutuhan milenial itu merubah suasana pembelajaran. Bagaimana suasana pembelajaran kaku yang guru ya ditakuti, tegang, suasananya monoton. Ketika kita mau ngobrol dengan guru, itu pikir 10 kali untuk nanyain segala macam, baik di dalam lokal ataupun di luar lokal. Kan kaku ya biasanya suasananya. Jadi milenial hari ini bagaimana mengajarkan kewibawaan guru itu tetap kuat, karismatik ya, dengan cairan, dengan suasana cair yang bisa guru mentransfernya ke suasana di lingkungan kelas ya. Model pembelajaran itu inovatif. Alasan terbitnya model pembelajaran mata kuliah ini di perguruan tinggi itu untuk memberikan inovasi ke suasana pembelajaran di sekolah, mengubah gaya pembelajaran lama. Terus kita masuk ke 4 kompetensi guru yang sama-sama kita sudah ketahui ya. Kompetensi guru yang menjadi syarat supaya bisa mengimplementasikan model dengan baik, betul-betul totalitas ngajar, itu
guru betul-betul harus menguasai 4 kompetensi ini. Nggak hanya sebatas teori saja. Walaupun beberapa kasus, kalau kita lihat realitanya pada hari ini, tidak semua pendidik yang mengaktualisasikan 4 kompetensi ini dalam suasana pembelajaran, suasana lingkungan sekolah, lingkungan pembelajaran, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama itu kompetensi profesional. Syarat pakai model gurunya itu harus profesional. Saudara ngajar sesuai dengan keilmuan saudara. Saudara ngajar matematik, keilmuan saudara matematik. Ya. Yang kedua, kompetensi personal, personality atau kepribadian. Saudara jadi guru, kita sama-sama memahami ya. Kita ini karakternya banyak, sifatnya betul-betul beragam. Akan tetapi ketika saudara masuk ke gerbang kampus, masuk ke gerbang sekolah, sesantai apapun kepribadian saudara humoris, suka jingkrak-jingkrak, suka ngobrol, suka banyak yang lainnya. Ketika masuk ke dalam gerbang sekolah, wajah saudara itu betul-betul harus pakai tampang guru itu. Rambutnya betul rambut layaknya sebagai seorang guru. Tampilannya layak sebagai seorang guru. Ya, yang kan sudah saudara pelajari itu di etika profesi guru, bagaimana berpakaiannya sebagai seorang guru. Walaupun kepribadian saudara beda dengan itu. Ketika masuk ke kompetensi kepribadian, poin-poin kepribadian atau personal itu harus saudara junjung tinggi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial, guru harus bisa bersosialisasi dengan baik dan berinteraksi dengan masyarakat, serta nilai saudara di masyarakat itu ada. Saudara vokal di lokal, juga vokal di masjid, vokal di Karang Taruna, vokal di acara-acara kemasyarakatan. Terus yang terakhir, pedagogik. Ya. Pedagogik itu, pedagogik kita buat kata kunci lah ya. Paidos itu artinya anak, gogik itu adalah artinya mengarahkan, membimbing. Ini kan dari bahasa Yunani ya, pedagogik ini. Jadi pedagogik itu apa? Membimbing anak, membawa anak, membawa kemana? Kepada bakat minatnya. Jadi saudara harus berkompetensi pedagogik. Saudara masuk lokal, lihat seluruh siswa saudara. Ya, saudara lihat wajah siswa saudara itu. Dengan melihat wajah, saudara bisa menganalisa kompetensinya. Ya. Setelah saudara tahu kompetensinya, saudara arahkan sesuai dengan bakat minat anak tersebut. Itu pedagogik. Jadi, pada dasarnya, setiap anak itu pintar. Pertanyaannya, apakah saudara sudah bertemu dengan guru yang tepat? Kalau ada siswanya di bawah rata-rata, berarti gurunya kurang tepat, nggak tahu kemana mengarahkan standar dan bakat anak. Kesimpulan ketiga itu, syarat mengimplementasikan model 4 kompetensi ini harus saudara miliki. Oke, sekarang kita masuk ke 3 rumpun umum model pembelajaran yang melahirkan berbagai macam model dalam mata kuliah model pembelajaran. Yang bermacam model itu kita pelajari di model pembelajaran 2. Oke. Yang pertama itu adalah model kooperatif. Kita buat kata kunci. Kooperatif itu koor, bersama-sama. Aktif, belajar bersama aktif. Itu pembelajaran kooperatif. Jadi jangan terlalu banyak atau terjebak dengan istilah buku ya. Kooperatif itu belajar bersama aktif. Itu rumpun model yang pertama. Terus yang kedua, ada PBM, Problem Basic
PBL, Problem Basic Learning. Pembelajaran pemecahan masalah. Mengambil instrumen untuk memecahkan masalah. Oke. Terus yang ketiga ada e-learning atau pembelajaran elektronik. Oke. Pembelajaran kooperatif, belajar bersama, problem basic learning, dan e-learning. 3 rumpun umum inilah yang mengembangkan kurang lebih 64 sampai 112 model pembelajaran yang hadir di internet, yang hadir di Amerika, yang hadir di Jepang, dan hadir di Finlandia. Dia berkembang terus ini, rumpun-rumpun ini. Yang rumpun pembelajaran ini dikembalikan juga kepada rumpun ilmu. Ada 2 rumpun ilmu. Yang pertama rumpunnya teoritik ya. Apa itu rumpunnya teoritik? Seluruh keilmuan eksak atau ilmu pasti. Misalnya apa? Matematika, kimia, fisika. Ya. Ada rumpun praktik kejuruan. Semuanya yang bersifat praktek atau menghasilkan sebuah mutu dalam sifat operasional dalam sebuah bidang ilmu. Misalnya apa? Siswa SMK, Politeknik Unan misalnya, jurusan-jurusan kejuruan. Jadi tidak akan lepas dari 2 rumpun ilmu ini. 2 rumpun ilmu ini menghasilkan 3 rumpun model pembelajaran umum, pembelajaran kooperatif, pembelajaran problem basic learning, dan e-learning, electronic learning. Jadi nanti dalam pelaksanaannya jangan saudara bingung untuk mencari kekhasan model masing-masing. Kenapa demikian? Karena dia merupakan turunan dari beberapa model. Yang harus saudara klasifikasikan adalah misalnya saudara bertemu dengan Jigsaw. Jigsaw ini model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw ini turunan dari mana? Ternyata Jigsaw ini nanti turunan dari problem basic learning. Itulah pembelajaran model yang insya Allah ini akan diamanatkan kepada jurusan saudara. Ada jurusan saudara guru PAI atau guru bahasa Inggris yang mana guru milenial hari ini harus bisa berimprovisasi dengan baik dengan siswanya. Kenapa demikian? Calon siswa saudara itu akan lebih banyak bergerak di internet, sosialisasinya kurang. Bagaimana saudara mendesain lokal yang kondusif? Oke, itu kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan pertama adalah model sifatnya inovatif dan berkembang. Kesimpulan kedua, 4 kompetensi guru harus betul-betul saudara kuasai dan saudara aplikasikan di kelas. Yang ketiga, 3 rumpun model pembelajaran umum ini harus saudara kuasai karena ini adalah penjabaran dan menghasilkan model-model pembelajaran yang lain yang akan kita pelajari di mata kuliah model pembelajaran 2 di semester besok. Yang keempat, ya, ini yang keempat. Saudara sebagai seorang calon guru, saudara itu harus menjadi guru yang karismatik ya. Pertama karismatik. Terus yang kedua humoris. Bagaimana caranya karismatik mampu berimprovisasi dengan baik? Walaupun di luar saudara adalah sebagai seorang musisi jalanan misalnya, saudara mahasiswa, akan tetapi ketika masuk ke dalam lokal, minimal PPL nanti saudara harus bisa berimprovisasi, harus bisa latihan menjadi guru yang karismatik. Kenapa demikian? Karena setiap kita punya inner beauty sendiri-sendiri yang ketika kita maksimalkan dengan tata cara kita mengelola emosi kita, walaupun kita sedikit bermain peran, itu penting untuk menjaga kewibawaan dan karismatik kita. Terus yang kedua, saudara itu harus humoris ya. Kenapa harus humoris? Humoris itu yang dalam undang-undang revisi Kurtilas itu identik dengan ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice breaking itu semacam game, bisa semacam pertanyaan yang membuat siswa relaksasi atau enjoy ya. Terus
Poin yang ketiga, saudara harus bisa memainkan perannya sebagai teman sebaya. Ya. Jadi setelah saudara karismatik tadi, saudara bisa memainkan peran sebagai guru, sebagai teman sebaya. Jadi siswa itu dekat dengan saudara, bisa curhat dengan saudara untuk menganalisis seluruh masalah kelas dan masalah pembelajaran. Terus yang kedua, saudara harus bisa memerankan peran saudara sebagai orang tua. Ya. Kenapa harus peran sebagai orang tua? Untuk mentajamkan kompetensi sosial dan mentajamkan kompetensi pedagogik. Jadi saudara sebagai seorang calon guru itu mampu menganalisis watak siswa dan mengembangkan bakat minat siswa ke kegiatan ekstra kurikuler. Terus yang terakhir, saudara harus bisa memainkan peran sebagai otoritas kelas. Jadi mahasiswa saya itu harus pandai ice breaking atau humoris. Yang kedua, saudara harus pandai bersosial dengan baik sebagai peranannya sebagai orang tua. Terus yang ketiga, saudara harus pandai memegang otoritas kelas. Jadi dengan singkatnya, saudara harus pandai marah. Ya, bagaimanakah marah yang berkualitas? Ya, yang kepribadiannya sekarang nggak bisa marah, belajar marah lah. Ya, lihat video-video marah di YouTube misalnya. Yang kepribadian saudara yang kurang bisa humoris atau minimal mengimplementasikan ice breaking di saat PPM, belajar metode ice breaking. Itu nanti penunjang kompetensi saudara ada nanti itu di pembelajaran micro teaching. Yang terakhir saudara, kesimpulan. Jadi ada 4 kesimpulan ya. 4 kesimpulan ini insya Allah yang akan saya bagikan nanti slideshow nanti ya. 4 kesimpulan ini itu akan menjadi pertimbangan untuk saudara bahwa jadi guru itu adalah untuk memaksimalkan potensi siswa dan bagaimana merubah citra guru pada hari ini. Ya, bagaimana kita atau saudara merubah citra guru ke menuju pembelajaran yang menyenangkan. Karena pembelajaran itu harus menyenangkan dan fun. Ya. Kenapa demikian? Karena itu teorinya. Pelajaran itu harus menyenangkan. Pelajaran itu harus membuat siswa bahagia. Bagaimana cara saudara membahagiakan siswa saudara? Ketika mereka sudah bahagia, saudara formulasikan dengan ice breaking saudara, kemampuan saudara untuk bersosialisasi dengan baik di lokal, di luar kelas, dan di masyarakat. Insya Allah saudara akan jadi sosok guru yang menjadi figur untuk siswanya. Jadi hari ini itu guru yang langka, yang kelangkaan itu adalah figur seorang guru. Nggak ada figur sekarang. Kenapa demikian? Karena pembelajaran itu betul-betul membosankan loh. Ya, yang bilang membosankan siapa? Menurut jurnal, menurut Kompas ya. Ya, menurut Kompas, apalagi pada masa daring seperti ini. Menurut Kompas 16 Juli ya 2018 ya. Ya. Jadi bagaimana kita men-setting pembelajaran ini dengan baik, bagaimana saudara semangat dalam memanusiakan manusia dengan metode yang menyenangkan. Terus yang terakhir, jangan lupa niat ibadah. Oke, mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita selama 1 semester ini. Dan pesan saya, mahasiswa saya itu harus pede, mahasiswa saya itu harus sukses, mahasiswa saya itu harus mampu berimprovisasi dengan baik, mahasiswa saya itu harus betul-betul totalitas dalam mengembangkan pembelajaran di depan lokal, niat ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.